Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya Peter Chandra bisa kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, masing-masing anggota keluarga punya peran masing-masing dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Tapi saudara juga pasti pernah mendengar atau mungkin sedang mengalami, kita sebagai salah satu anggota keluarga di dalam keluarga yang sedang kita bangun saat ini justru sibuk dengan urusan kita sendiri. Saking sibuknya kita jadi merasa asing ketika berada di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Atau justru sebaliknya, saking sibuknya kita jadi orang yang sangat emosional waktu lagi berada bersama dengan anggota keluarga kita. Lantas, apa kata firman Tuhan soal hal ini? Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa merasakan keintiman di tengah-tengah keluarga kita? Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama lewat pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Krisna Dewi Maharti hanya di program Kacamata. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Anda kan sudah berdua, harusnya lebih baik ya daripada ketika Anda masih seorang diri. Ya, karena Allah tadi mengatakan hendak menjadikan penolong yang sepadan. Sepadan ini bukan hanya sepadan dalam hal keimanan saja,
seiman itu sangat penting, ya. Kemudian juga keintiman dalam pemikiran. Shalom pemirsa You Channel yang dikasih Tuhan, senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam program Kacamata yang memberikan banyak masukan ketika kita memasuki dalam sebuah pergumulan-pergumulan kehidupan. Kali ini bersama dengan saya, Ibu Krisna Dewi Maharti, kita hendak membahas tentang keintiman di dalam keluarga. Ya, banyak orang sudah merasa kedinginan dalam menjalani kehidupan keluarga. Dingin yang akhirnya membeku, satu sama lain tidak lagi berkomunikasi, saling diam, saling acuh tak acuh. Ada lagi satu sisi yang sudah mulai kepanasan, ya, ribut, suka marah-marah, ngomong sedikit salah, nggak ngomong salah, semuanya bisa kacau. Jadi keluarga Anda saat ini ada di posisi yang mana nih? Yang sedang kedinginan, kepanasan, atau dalam kondisi yang intim atau hangat. Keintiman itu dibutuhkan dua belah pihak, nggak bisa sendiri. Jadi kalau mau intim ya harus bekerja sama, harus saling mau melengkapi, saling mau mengalah gitu ya. Kalau enggak ya tadi kedinginan, orang kedinginan kalau ngosok-ngosokkan dua telapak tangan itu akan hangat. Ya, dalam keluarga khususnya kehangatan atau keintiman itu pasti sangat dibutuhkan dari suami maupun istri. Kemudian orang tua dengan anak-anak. Ya, supaya keintiman terjadi. Intim sendiri dari bahasa Latinnya itu intimus, yang artinya lekat atau dekat. Dan kita lihat juga bahwa itu ternyata menjadi kerinduan Tuhan juga untuk setiap kita yang sudah membangun kehidupan pernikahan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian, pasalnya yang kedua, khususnya ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, di sana dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya bukan saja tidak baik untuk kemudian nggak boleh menikah, bukan. Tetapi pastikan ketika Anda sudah menikah, Anda kan sudah berdua, harusnya lebih baik ya daripada ketika Anda masih seorang diri. Ya, karena Allah tadi mengatakan hendak menjadikan penolong yang sepadan. Sepadan ini bukan hanya sepadan dalam hal keimanan saja. Ini memang topik yang pertama ataupun pondasi yang utama untuk menjadi seintim itu, seiman itu sangat penting. Ya. Kemudian juga keintiman dalam pemikiran, dalam visi, misi, kita mau membangun rumah tangga, kita mau punya anak berapa, besok kita mau tinggal di mana, kita mau visinya ke depan apa nih, disesuaikan dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, itu harus dipikirkan. Ya, jadi intim bukan sekedar intim secara fisik atau tubuh, tetapi juga lebih kepada iman, kepada hobi, selera, dan juga pemikiran. Ini yang juga tak kalah pentingnya. Nah, keintiman dengan Tuhan, spiritual intimacy gitu ya. Ini sangat penting untuk membangun keintiman dalam keluarga. Ada kemarin dalam konseling saya anak remaja nih, anak masih SMP kelas 9, berarti ya kelas 3 ya gitu. Dia mengatakan, "Tante, sekarang saya ateis. Saya nggak mau mengenal Tuhan." Tante tahu kenapa? Karena saya setiap hari melihat papa mama saya ribut terus. Saya nggak melihat lagi Tuhan. Dulu kelas 1 SMP, kelas 6, saya selalu mimpin doa. Dalam keluarga disuruh bergiliran kan Tante, saya suka gitu ya. Begitu pandemi,
Bah, setiap hari saya di rumah melihat papa dan mama cekcok ribut. Saya nggak kerasan rasanya di rumah, saya benci mereka. Akhirnya saya tidak mau berdoa. Saya ateis. Jadi keintiman spiritualnya sudah terkikis, sudah hilang. Kalau keintiman spiritual sudah hilang, ya dalam keluarga, tentu untuk membangun keintiman-keintiman yang lainnya akan sulit. Belum lagi nanti keintiman keuangan, keintiman emosi, keintiman rekreasional. Kan banyak yang harus dibangun. Kalau yang utama saja pilarnya keintiman dengan Tuhan sudah hilang, menjadi ateis si anak tadi, karena setiap hari dipertontonkan oleh bapak ibunya, papa mamanya, konflik gitu ya, keributan, maka untuk membangun keintiman sehari-hari akan lebih susah. Pastikan Anda kalau sudah menikah, atau mungkin Anda sekarang yang masih menjalin hubungan berpacaran, daripada dulu waktu masih jomblo, sama sekarang yang sudah pacaran berdua, lebih baik nggak Anda? Ya, misalnya Anda menjadi lebih sabar, Anda lebih dekat dengan Tuhan, Anda lebih bekerjanya giat, Anda menjadi pribadi yang lebih disiplin, berarti Anda lebih baik. Kalau itu yang terjadi ketika Anda berpacaran, pasti ini juga nanti yang akan bisa terwujud juga dalam pernikahan. Anda lebih sabar, lebih dekat dengan Tuhan, lebih giat dalam bekerja, lanjutkan pacarannya ya. Dalam pernikahan nanti juga akan terwujud lebih baik lagi, kita harus pertahankan itu. Tetapi kalau dalam kehidupan sudah berdua, dalam berpacaran berdua kok sering konflik, tangis-tangisan, sekarang saya kok tidak seperti dulu ya Bu, saya bingung, saya kok tidak lagi bahagia seperti dulu. Dalam pernikahan juga, tapi awas ya, kalau sudah menikah jangan berpisah, ya, tidak boleh bercerai. Tapi kalau Anda masih dalam berpacaran, boleh putus nggak? Boleh, gumulkan, doakan, ambil hikmahnya, ambil pembelajaran yang positif supaya nanti tidak terulang lagi. Itu boleh ya. Kalau masih berpacaran kan kita harus buka mata selebar-lebarnya gitu ya, supaya kita bisa menemukan benar-benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nanti kita membangun keintiman yang utuh ya bersama dengan pasangan kita dan dengan Tuhan. Tetapi setelah menikah ketika ada konflik-konflik ya tutup mata sebelah lah gitu ya. Karena kalau dua mata bisa nabrak. Jadi Anda harus punya pengampunan untuk bisa intim lagi. Harus banyak melihat sisi-sisi positif dari pasangan Anda supaya tetap bisa mensyukuri. Ya, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah, berdoalah, karena itulah kekuatan kita di dalam Tuhan. Menjalani hari-hari pernikahan, keluarga yang tidak semakin mudah. Ya, belum lagi ketika kita mau membangun sebuah keintiman emosi. Ada seorang istri yang mengatakan, oh suami saya kalau udah sampai rumah Bu langsung maunya tidur, nggak ngobrol-ngobrol. Saya padahal nunggu dia seharian pinginnya ngobrol, manja-manja lagi seperti dulu saat pacaran. Ingat, cinta sebelum menikah atau saat pacaran, setelah menikah itu beda dengan setelah menikah. Kalau cinta sebelum menikah biasanya kan memang hangat intim karena fokusnya ya hanya kepada Anda. Ya, romantic love ya. Romantic love. Tetapi kalau sudah menikah ya harus realistis dong, realistic love. Suami Anda sudah bekerja, lelah, mungkin di kantor sudah banyak bicara dengan anak buahnya ya. Jadi ketika memang Anda ingin punya waktu bersama-sama ya bilang saja, Pak jangan tidur dulu ya. Setengah jam saja kita ngobrol-ngobrol. Papa mau minum apa ya? Papa pengen tak pijetin. Itu membangun keintiman. Harus dua belah pihak. Jangan merasa kok saya nggak dicintai. Nah Anda diem saja. Padahal maaf kata nih, biasanya laki-laki kalau nggak kita ngomong juga kadang-kala tidak paham. Jadi kita harus belajar mengkomunikasikan untuk membangun sebuah keintiman. Ya, supaya keintiman terjadi, yuk kita bisa jalan-jalan lagi berdua. Yuk kita ulangi lagi masa romantis kita gitu ya, untuk meluangkan waktu. Karena memang Tuhan mau kita ini menjadi lebih baik ketika sudah berdua. Apalagi Anda sudah punya anak. Anda sudah berapa? Kalau anak 2 berarti berempat. Kalau anaknya 3 berarti berlima. Anak 1 bertiga. Sudah lebih dari 2 berarti Anda lebih baik lagi. Ya,
keintiman dibangun untuk saling memberi perhatian, untuk saling melengkapi, untuk saling mengasah. Kalau ibu-ibu ya sisi keibuan kita, kalau bapak-bapak ya sisi kebapaannya, laki-lakinya, kelembutannya kalau wanita. Jangan kebalik ya. Nanti bapak-bapak semakin melambai, ibu semakin maco ya. Ini nggak boleh gitu ya. Jadi mari natur alamiah, dorongan alamiah yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu kita bangun dengan baik, kita wujudkan melalui keintiman dengan pasangan kita. Kalau Anda sebagai seorang ibu, seorang istri, ya berikan tindakan melayani pada pasangan Anda. Apalagi ketika memang bahasa cinta pasangan Anda tindakan melayani. Atau misalnya Anda memiliki istri yang memang bahasa cintanya itu adalah pujian. Anda sebagai suami jangan pelit-pelit, mama cantik, masakannya enak. Kok rambutnya potong pendek tambah seger ya mah, kelihatan muda 10 tahun ya. Waduh, istrinya berflower-flower. Ini hal-hal sepele. Tetapi kalau Anda tidak rutin memberikan, pernikahan Anda tidak menjadi intim, tetapi garing, kering. Rasa tanaman itu nggak sering disiram, jarang dipupuk. Karena sebetulnya vitamin dalam pernikahan untuk membangun keintiman itu ya ciuman, pelukan, belean, ya kata-kata pujian, waktu kebersamaan, ya perhatian-perhatian kecil melalui hadiah-hadiah di waktu ulang tahun, waktu hari-hari spesial itu bagian dari membangun keintiman. Saya percaya setiap kita akan mau untuk membangun keintiman, bahkan merindukan keintiman keluarga itu terwujud dalam kehidupan saudara dan juga saya, kita semuanya. Untuk itu yuk firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa tidak baik kalau seorang diri. Kita sudah berdua, kita sudah bersama keluarga kita. Yuk jadikan lebih baik dengan mau berubah. Ya, mengubah sikap-sikap yang tidak baik, yang keras, yang ego, digantikan dengan kelembutan, dengan sukacita, dengan perhatian, supaya kita bisa sungguh-sungguh membangun keintiman dalam keluarga kita. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari saat ini boleh menguatkan setiap kita semua yang mendengar dan melihat program Kacamata melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Karena melalui firman-Mu kami diingatkan kehidupan kami harus lebih baik lagi ketika kami sudah berdua, ketika kami sudah menikah seperti rancangan Allah. Bahwa kami harus menjadi pribadi-pribadi yang saling mengasihi, yang saling melengkapi, saling mengampuni, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak mudah membangun keintiman dalam keluarga, tetapi ketika kami melibatkan Tuhan, Sang pemimpin dalam keluarga kami yakin kami akan mampu dan dimampukan untuk menciptakan keintiman dalam keluarga. Berkati setiap kami semuanya pemirsa You Channel yang menyaksikan program ini, agar diberkati melalui setiap program ataupun acara atau pembelajaran yang diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin. Terima kasih Ibu Krisna Dewi Maharti yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Nah, saudara, keintiman itu bisa terjadi atas keterlibatan dari semua pihak yang ada di dalam keluarga. Jadi kita butuh untuk menerapkan prinsip saling mengerti, saling menerima, saling mengasihi, saling menegur, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya sesama anggota keluarga kita semakin tahu keinginan dan juga kebutuhan satu sama lain, sehingga kita bisa merasakan suasana keluarga yang intim seperti yang Tuhan Yesus inginkan di dalam setiap keluarga yang dibangun. Jadi mari saudara, mulai hari ini kita mau praktek pesan firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama pada hari ini. Bagi saudara yang ingin bercerita atau berbagi cerita soal persoalan hidup dan ingin didoakan oleh tim doa kami dari You Channel TV, Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Saya akhiri saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini, tapi saya tidak bosan untuk mengingatkan saudara agar protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra, undur diri, sampai jumpa minggu depan, dan Yesus memberkati. Walau badai hidup
yang silih berganti, walau musim berganti musim. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan semua di dalam doa. Walau air mata turun bagaikan hujan, walau kesedihan datang dan pergi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan semua di dalam doa. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Yesus Kau Tuhan dan Rajaku. Engkaulah bentengku, Engkaulah kuatku, Yesus Kau Tuhan yang di pihakku. Walau air mata turun bagaikan hujan, walau kesedihan datang dan pergi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan semua di dalam doa. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Yesus